Salam ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu mereka yang berada di luar yang menonton langsung, yang kalian hadapi saat ini dan akan kalian hadapi ke depan itu adalah anak-anak dunia ya, bukan anak-anak Tuhan, tapi anak dunia. Karena mereka serupa dengan dunia, mereka tidak ada penglihatan, tidak ada kesaksian, tidak ada mimpi. Makanya mereka pada bingung sekarang. Kok tiba-tiba banyak yang bermimpi, banyak yang punya penglihatan. Sedangkan anak-anak dunia itu tidak memilikinya. Karena mereka serupa dengan dunia. Tidak bisa ada penglihatan atau mimpi. Bahkan kesaksian saja mereka tidak punya. Tuhan yang sejati. Mereka pasti punya mimpi dan penglihatan apa yang akan terjadi ke depan. Mereka sudah tahu dan mereka sudah berjaga-jaga khususnya. Bagi mereka anak-anak dunia, itu mereka tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu terjadi bencana ya, mereka akan terlibas, akan tersapu bersih. Oleh sebab itu ya mereka, anak-anak dunia, itu akan mengikuti kalian, mengikuti kesaksian kalian, mengikuti mimpi kalian, penglihatan kalian. Karena anak-anak dunia itu tidak punya hal seperti itu. Sama seperti kalian itu tidak. Mereka akan berusaha untuk mencari tahu. Ya karena mereka serupa dengan dunia. Menembus dimensi mimpi dan penglihatan saja mereka tidak ada, tidak bisa. Seperti itu. Dan mereka itu hanya sukanya ya, ya tidak jauh, tidak bukan ya hanya suka menghina, hanya suka menghujat, mengatakan sesat, dan tidak ada alasan selain itu saja. Hanya itu saja yang mereka ucapkan. Ya karena mereka tidak menembus dimensi mimpi dan penglihatan seperti itu. Padahal anak-anak Tuhan yang sejati, yang sebenarnya, itu sudah pada punya mimpi, penglihatan, segala macam. Ya karena roh daripada Tuhan itu sudah ada pada mereka. Apalagi mereka yang sudah terima tanda ya. Anak-anak dunia itu, kalau kalian itu peka ya, mereka itu ketika diberitahu tanda binatang vaksin, mereka akan menyangkalnya. Ya karena mereka serupa dengan dunia. Beda dengan anak-anak Tuhan. Diberitahu tentang tanda binatang vaksin, ya mereka akan menyadarinya, akan bertobat, akan mencari hadirat Tuhan, akan menyesal. Seperti itu. Tapi bagi anak-anak dunia, diberitahu tanda binatang vaksin itu, mereka malah menyangkal. Itulah ciri-ciri anak dunia itu seperti itu. Tidak mau menerima kebenaran. Keangkuhannya sangat kuat. Kesombongannya sangat melekat. Seperti itu. Makanya bagi mereka yang tidak dibukakan, ya mereka akan selamanya tertutup. Oleh sebab dari kepintaran mereka, logika mereka, akhirnya mereka tidak akan mendapatkan kebenaran. Kesombongan yang mereka tanamkan di hati mereka, penyangkalan-penyangkalan, penghinaan-penghinaan, penghujatan-penghujatan. Ya karena mereka anak-anak dunia, serupa dengan dunia. Bukankah Tuhan Yesus itu hanya jalan yang sempit yang harus bisa dilalui untuk masuk ke dalam surga? Bukan jalan yang lebar, yang luas, yang banyak pengikutnya, yang harus semua bisa masuk, kan tidak. Jalannya Tuhan Yesus itu kan sangat sempit, sangat sesak. Tidak semua orang mampu menembusnya. Kalau jalannya dunia, itu kan lebar, sangat lebar. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengetahuinya ya, mana yang anak-anak dunia atau sering dikenal dengan ilalang. Sedangkan anak-anak Tuhan itu adalah gandum. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali, sangat berbeda sekali. Anak-anak dunia ya mereka adalah ilalang. Bagi anak-anak Tuhan
ya mereka adalah gandum. Dan anak-anak Tuhan itu harus bersaksi. Gandum itu harus berisi. Jangan menjadi gandum yang kosong, tanpa kesaksian hidup. Kan selama diproses di kehidupan kan manusia atau anak-anak Tuhan itu kan harusnya menceritakan selama perjalanan hidupnya itu mengalami keajaiban apa, diproses oleh Tuhan itu melalui keajaiban apa, mujizat apa yang Tuhan berikan. Itu kan harus diceritakan kepada orang-orang, kepada khalayak ramai. Makanya anak-anak dunia tidak suka dengan kalian bersaksi, karena mereka tidak ada kesaksian. Kehidupan mereka penuh dengan sandiwara, penuh dengan menafikan, tidak mau diproses oleh Tuhan, makanya tidak ada kesaksian di dalam hidupnya. Seperti itu. Anak-anak Tuhan sudah punya mimpi, punya penglihatan. Besok misalnya ada masa kesusahan, ada kelaparan. Anak-anak Tuhan sudah menyiapkan, sudah menyetok bahan makanan, minimalnya seperti itu. Atau sudah tahu terjadi blackout misalnya. Dia sudah menyiapkan satu tas ransel, isi biskuit atau senter katakanlah seperti itu. Beda dengan anak-anak dunia. Mereka terjebak oleh bencana alam, oleh wabah penyakit, oleh perang, oleh genosida, seperti itu. Dan sekarang sudah mulai muncul ya campak ya atau bisul atau bintik-bintik merah atau ruam-ruam merah. Yaitu efek dari tanda binatang itu vaksin. Bahkan anak kecil, balita saja sudah mulai banyak yang terserang ya. Karena orang tuanya yang ya bagaimana lagi bebal ya. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Orang tuanya keras kepala. Membiarkan anaknya sendiri, balitanya sendiri disuntikan tanda binatang, ya efeknya akan seperti itu. Seluruh tubuh akan mengeluarkan ruam-ruam merah, bintik-bintik merah, atau bisul. Kalau di Alkitab tulisannya bisul ya, tertulis bisul selama 6 bulan lamanya. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi kepada manusianya, mau percaya atau tidak, atau mau malah menyangkal, atau malah menghujat, atau malah menghina, yaitu kehendak bebas seperti itu. Dan kedepannya itu akan banyak sekali kematian ya. Pertama oleh akibat perang. Perang ini nanti kan akan menyebar ya sampai ke Asia, ke Uni Eropa juga. Jadi akan memakan banyak sekali korban. Dan ini belum selesai ya perangnya, ini akan berlanjut terus-menerus. Sampai benar-benar manusia itu banyak yang akan terseleksi ya, akan terfilter semuanya. Belum lagi ditambah bencana alam. Nah, bencana alam ke depan itu lebih hebat lagi, lebih beruntun ya bencananya itu acak, random. Jadi kota per kota, tanpa disadari tiba-tiba ada yang banjir, ada yang pokoknya macam-macam bencananya. Beruntun, tidak bisa dilogika lagi. Bahkan manusia itu sudah sampai ke ambang stres, depresi, mau menyelamatkan harta benda saja sudah tidak bisa. Mau menyelamatkan apa namanya investasinya atau mungkin punya perusahaan katakanlah atau punya properti atau punya toko atau gudang segala macam itu akan semuanya akan hilang oleh karena bencana alam. Jadi kalian yang anak-anak Tuhan itu harus berjaga-jaga ya, jangan seperti mereka anak-anak dunia yang hobinya hanya menghina, menghujat tanpa ada penglihatan, tanpa ada mimpi. Ya, mereka anak-anak dunia kan nggak ada seperti kalian itu punya mimpi, punya penglihatan yang harus diceritakan, punya kesaksian hidup. Anak-anak dunia itu tidak ada seperti itu. Mereka ya serupa dengan dunia, makanya terjebak, tertawan oleh barcode, oleh kiris, oleh patung, oleh berhala, oleh vaksin, oleh tanda binatang itu. Belum lagi nanti ditambah wabah penyakit, berbagai macam penyakit muncul, kanker segala macam. Ya karena mereka anak-anak dunia, beda dengan anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah termeterai ya, itu mereka akan terhindar dari bencana alam. Tapi bagi anak-anak dunia, mereka akan terlibas oleh bencana alam. Ya karena mereka tidak punya meter ilahi. Seperti itu. Kan semuanya sudah tertulis ya di firman-Nya Tuhan.
Seperti itu. Ya mau percaya atau tidak percaya, itu yang tertulis. Bagi mereka yang tidak punya metra ilahi, ya mereka akan terlibat oleh bencana alam. Seperti itu. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sejati, yang punya metra ilahi, ya mereka akan terhindar dari bencana alam. Seperti itu. Itu semua kan sudah ada, sudah tertulis. Ya mau percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi ke iman masing-masing ya. Seperti itu. Bukankah Tuhan Yesus juga sudah mengatakan ya, ikutlah aku. Ya karena dia jalan kebenaran, jalan satu-satunya yang membuat manusia itu selamat. Seperti itu. Kalau manusia tidak ingin diselamatkan ya sudah, pasti kan isinya hanya menghina, menghujat. Karena manusia itu tidak mau diselamatkan. Seperti itu. Kalau manusia ingin diselamatkan kan menyadari, masa iya manusia sudah apa katakanlah menyembah Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan, ya itu kan ya lucu ya, konyol. Berarti selama ini yang mereka sembah Tuhan yang mana? Tuhan patungkah? Tuhan berhalakah? Tuhan mamonkah? Tuhan nagakah? Atau Tuhan pohon? Atau Tuhan batu? Nah, seperti itu. Kembali lagi ke hati nurani masing-masing ya. Itu kan semua kehendak bebas. Mau yang seperti apa. Dan pasti ada resikonya. Kalau menyembah ilah lain atau semacam patung, berhala, batu, pohon, angin, atau mamon, ya pasti akan terkikis oleh bencana alam. Seperti itu, karena itu ilah lain. Kan Allah sendiri itu kan Allah yang maha pencemburu. Tidak mau Allah itu disamakan dengan ilah lain. Seperti itu. Makanya kalian harus menyadari akan hal itu. Kalau tiba-tiba terjadi bencana alam, berarti ada yang salah di kota itu. Entah penyembahan berhala, penyembahan patung, LGBT, terus serakah, korupsi. Apalagi banyak sekali yang manusia itu tanpa disadari bebal, orang-orangnya munafik, terjadi apa namanya hujan es batu katakanlah ya, karena hati manusia mengeras, membatu, akhirnya turun hujan es batu seperti itu. Ditambah lagi gunung meletus. Nah, gunung meletus itu kan dekatnya terjadinya gunung meletus itu akibatnya banyak animisme dinamisme. Salah satunya ya penyembahan patung, penyembahan berhala, itu kan animisme dinamisme. Makanya gunung itu tidak terima panas. Di radius gunung itu akan panas. Meletus gunung itu seperti itu. Ya karena penyembahan yang salah, yang keliru. Bukan penyembahan kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah ada dan yang akan terus ada di masa depan seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke hati kalian masing-masing ya. Kalian termasuk yang mana itu kan ada di pilihan kalian. Kalian termasuk anak-anak dunia kah? Atau benar-benar anak-anak Tuhan? Kalau anak-anak Tuhan ya harus siap untuk bersaksi. Harus siap untuk mengatakan atau menceritakan mimpi atau penglihatan. Ya karena memang sudah saatnya anak-anak Tuhan ini tampil dengan meterai ilahi, dengan cahayanya. Masing-masing cahaya kan berbeda. Masing-masing aura tubuh, cahaya hati, nurani hati, itu kan berbeda-beda. Ya harus berani tampil. Masa kalian lebih apa namanya kalah bersaing dengan anak-anak dunia yang tidak punya cahaya, yang tidak punya metra ilahi. Sedangkan kalian punya cahaya, punya metra ilahi, sudah ditandai miliknya Tuhan, masa kalah dengan anak-anak dunia itu kan ya konyol namanya. Ya kalian harus berani, sudah termeteraian, sudah punya metra ilahi. Sedangkan mereka anak-anak dunia itu ada bencana saja, itu langsung terlibas, langsung hilang. Seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan ya tidak. Ya karena termeterai, sudah dimeteraikan, sudah dilindungi oleh tabung perlindungan dari Tuhan. Sedangkan mereka ya terlibas oleh alam semesta. Bencana terjadi, baru banjir saja ya. Itu mereka sudah terkena wabah penyakit.
seperti gatal-gatal atau mungkin kena kencing tikus ya. Tikus itu kan kalau kencing bercampur dengan air banjir kan jadi penyakit, kena wabah penyakit seperti itu. Macam-macam manusia kalau anak-anak dunia itu kalau sudah terkena bencana alam ya sudah akan mengalami seperti itu. Beda dengan anak-anak Tuhan ya, mereka akan terhindar. Ya mereka sudah mengungsi di gunung, di hutan, di dekat pantai, di dekat laut. Seperti itu ya, karena mereka tahu untuk menghindari sistem dunia atau sering dikenal dengan sistem Dajjaliyah, sistem 666. Bagi anak-anak Tuhan ya tahu, kalau anak-anak dunia nggak tahu. Mereka ya buta, tuli, dan telanjang seperti itu, nggak tahu apa-apa. Dikasih tahu kebenaran, menolak, menyangkal ya. Begitulah anak-anak dunia. Ciri-ciri anak dunia itu seperti itu. Ciri yang paling utama anak-anak dunia, ketika diberitahu tanda binatang itu ada di vaksin, mereka akan menolak, akan menyangkal. Itu sudah dari awalnya saja sudah ketahuan kalau itu sudah anak-anak dunia. Seperti itu. Tidak usah kalian mencari ciri-ciri yang lain. Dari ciri tanda binatang itu saja sudah ditahu. Kalau dia menyangkal bahwa vaksin itu bukan tanda binatang, ya sudah. Berarti fix mereka adalah anak-anak dunia. Ya mereka terjebak dengan juru selamat palsu, yaitu vaksin. Masa ya percaya dengan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus kok malah menuhankan vaksin, menjadikan vaksin juru selamat mereka. Itu kan sudah anak-anak dunia. Seperti itu. Anak-anak Tuhan ya kalau sudah menyadari bahwa tanda binatang itu vaksin ya akan bertobat, akan merendahkan hati, akan mencari hadirat Tuhan. Bagaimana caranya untuk permohonan perminta maafan kepada Tuhannya, mohon belas kasihan kepada Tuhan, minta belas kasihan, seperti itu. Bagi anak-anak dunia akan menyangkalnya, masa sih vaksin tanda binatang? Nah itu kan sudah ciri khas dari mereka, bahwa mereka itu adalah anak-anak dunia, mengandalkan juru selamat palsu, yaitu vaksin, terikat, tertawan. Nah seperti itu. Bagi anak-anak Tuhan ya sudah menyadarinya ya akan mencari hadirat Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu mau mengampuni. Ketika manusia sudah menyadarinya, bertobat ya, pasti Tuhan itu akan menuntun anak-anaknya. Tidak mungkin Tuhan itu melepaskan anak-anaknya. Kecuali kalau anak-anaknya itu bandel atau tidak mau taat ya. Jadi sudah diberitahu, ngeyel segala macam ya sudah, dia dibiarkan saja supaya ya itu urusannya dengan si Lucifer ya seperti itu. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu rendah hati ya pasti Tuhan itu mau menuntunnya, mau diproses lagi, mau dituntun ke jalan yang benar. Oh ini loh jalan yang benar, jangan lagi pakai vaksin lagi, jangan lagi mau terima tanda binatang lagi, jangan terjebak oleh barcode kiris, oleh penyembahan ChatGPT. Nah seperti itu. Anak-anak dunia itu andalannya itu yang pertama vaksin, yang kedua adalah barcode, QRIS, yang ketiga adalah ChatGPT. Nah itu kan semua sudah satu rangkaian ya, penyembahan patung, penyembahan berhala, patung yang ada nyawanya untuk berbicara. Nah itu ChatGPT ya, seperti itu. Itu andalan anak-anak dunia itu seperti itu. Tidak lagi mengandalkan firman Tuhan. Yang mereka andalkan adalah ChatGPT. Cari searching menggunakan ChatGPT gimana penjelasannya seperti itu. Nah itu kan anak-anak dunia. Kan tidak punya iman mereka. Mengandalkan juru selamat palsu. Nah seperti itu. Ya ChatGPT itu. Sekarang itu kan sudah tenar ya. Menggunakan dikit-dikit ChatGPT. Dikit-dikit tanya ini, curhat ini. Seperti itu. Anak-anak dunia itu mengandalkannya itu. Beda dengan anak-anak Tuhan yang sejati, yang benar-benar anak-anak Tuhan. Mereka akan mengandalkan firman Tuhan. Apa yang terjadi tertulis di firman Tuhan ya mereka akan mencarinya. Oh, ini sudah akhir zaman. Mau tidak mau ya harus membaca kitab Henok. Nah, seperti itu. Kan sudah terbuka semuanya. Di akhir zaman ini kan semuanya sudah terbuka. Mau kalian membacanya atau tidak, itu kembali lagi kepada kalian.
minimal membaca ya, sekalipun tidak tembus itu kan setidaknya buat pengetahuan kalian ya, bahwa di akhir zaman ini ya kitab yang harus kalian baca itu ya Henokh salah satunya, terus kitab Wahyu seperti itu. Jadi ya semua rentetannya ada di situ. Kitab Yesaya juga, Daniel itu kan semua ada kaitannya. Di akhir zaman ini kan semuanya pengulangan zaman ya. Itu kembali lagi kepada kalian ya, mau membacanya atau mau meresapinya atau mau hanya buat bantal saja, hanya untuk tidur saja, itu ya kembali lagi kepada kalian. Ya kan kalian sudah istilahnya sudah digembleng ya, sudah di ospek dari 3 tahun yang lalu sama mempelai ya, sudah perombakan pasukan demi pasukan kan pastinya kan sudah tahu ya, oh ternyata kemarin-kemarin tuh ya penyeleksian perombakan pasukan itu level iman itu semakin naik, level misalnya kesetiaan nih, kesetiaan terhadap pasukan itu juga ada kenaikan. Jadi yang awalnya misalnya abu-abu jadi setia, nah katakanlah seperti itu kan pasti ada peningkatan. Masa ya selama 3 tahun 4 tahun tidak ada peningkatan, ya berarti ya sama saja konyol itu. Seperti itu. Belum ditambah lagi ada Bapak Surgawi ya yang senantiasa membimbing kalian setiap minggu ya, setiap minggu dia meluangkan waktu ya untuk ibadah katakanlah. Itu kan suatu apa ya, suatu kesempatan buat kalian supaya tahu penjelasan tentang ya firman Tuhan lebih dalam ya kan. Yang namanya Bapak Surgawi kan ya Elohim ya, sang Elohim sendiri yang menjelaskan dari zamannya perjanjian lama ya. Sedangkan aku kan dari baru ya, jadi yang lebih tahu tentang perjanjian lama itu ya Bapak Surgawi. Aku kan di perjanjian baru ya, seperti itu. Jadi ya lebih tahu Bapak Surgawi. Kan Adam pertama ya, dia turun menjadi Adam, terus beranak pinak, beranak cucu sampai umurnya 900 tahunan ya. Jadi Bapak Surgawi itu lebih tahu semuanya tentang kehidupan, tentang caranya bertahan hidup, bagaimana untuk menangani bencana-bencana. Dia lebih tahu seperti itu. Jadi ya kalian itu punya waktu ya selama setiap minggu itu bisa punya kesempatan mendengarkan Bapak Surgawi bercerita, mendengarkan penjelasannya seperti itu. Sedangkan aku kan hanya mensupport saja. Kan tugasku itu kan sudah selesai ya. Ini kan tugasnya Bapak Surgawi sama mempelai sebenarnya. Dan mereka lah yang akan apa namanya memperkuat ya. Ya kalau kalian menyadari ya di dimensi roh, kalau kalian menembusnya ya. Tapi kalau kalian tidak bisa menembusnya ya berusahalah untuk berpuasa, berdoa. Karena anak-anak dunia itu tidak mau berpuasa. Sedangkan anak-anak Tuhan itu harus berpuasa supaya mendapatkan mimpi, penglihatan. Anak-anak dunia itu nggak mau berpuasa, maunya instan. Aku apa? Anak-anak dunia itu berpikirnya seperti ini. Aku nggak mau kok berpuasa, pengennya mimpi, punya penglihatan. Nah itu anak-anak dunia seperti itu. Yang nggak bakalan punya mimpi, nggak bakalan punya penglihatan. Seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan ya harus berpuasa, harus berdoa, baca firman, memuji memuliakan nama Tuhan, nyanyi seperti itu. Ya di dalam kamar atau di ruang tamu seperti itu. Yang terpenting tidak seperti ahli kitab, ahli Taurat, membaca firman atau berdoa di pertigaan atau perempatan jalan. Tidak, jangan seperti itu. Itu sama saja kalian menjadi ahli kitab, ahli Taurat. Jadi di rumah saja, di dalam kamar, tanpa ada orang yang tahu. Bila perlu kalau berpuasa itu tidak ada yang tahu. Seperti itu. Itu ya pesan dariku ya. Yang penting ya berhati-hati, berjaga-jaga. Yang penting jangan takut, jangan khawatir. Ya memang kedepannya itu akan banyak sekali kematian ya, oleh akibat perang, oleh akibat bencana alam. Kan semakin ke depan itu semakin terseleksinya semakin banyak, semakin tinggi. Seperti banyak kematian oleh akibat perang. Perang ini kan karena ya pekerjaan mereka kan sudah mulai terbongkar ya, tentang genosida, tentang vaksin, tentang makanan yang diberi vaksin.
tentang buah-buahan yang disuntikan vaksin, minuman yang disuntikan vaksin. Makanya ketika sudah terbongkar pekerjaan-pekerjaan mereka, ya mereka akan mengadakan perang, dan perang sudah berlangsung ya sekarang dan belum selesai ya, ini masih terus ini perangnya sampai ke Uni Eropa, nanti sampai ke Asia. Jadi ya kalian tinggal melihat saja di berita-berita atau di apa namanya di platform Twitter atau platform TikTok katakanlah, atau di Facebook misalnya saja tidak diblokir atau di banned ya. Biasanya kalau menyiarkan perang itu di banned sama mereka, diblokir sama mereka seperti itu. Jadi ya anak-anak dunia itu akan terjebak oleh wabah penyakit ke depannya. Ya karena mereka bebal, tidak mau tahu dengan kebenaran, menyangkal diberitahu vaksin tanda binatang, ya mereka menyangkal. Itu sudah ciri khas dari anak-anak dunia seperti itu. Belum lagi mereka tidak punya mimpi, tidak punya penglihatan, bahkan kesaksian pun mereka tidak punya. Selama hidupnya berjalan dengan Tuhan saja mereka tidak ada cerita sama sekali, tidak ada kesaksian sama sekali. Ditolong sama Tuhan itu mereka nggak mengakui, nggak mau bersaksi seperti itu. Itu saja ya dariku.